Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sugianto dari tingkat 3A dengan NIM 22010. Di sini saya akan membuat basic application of electric hydraulic, yaitu objektifnya control of a double effect cylinder with safety initial condition and the possibility of intermediate stoppage at will. Jadi di sini ada materialnya dan di sini ada wiring diagram. Di sini kita akan membuktikan nanti setelah jadi. Di sini pertama ada hydraulic group, pompa dan motor. Ada dua terminal pressure dan terminal untuk tangki. Ada pressure gauge, pressure limiter, 4/2 distributed solenoid valve. Dan di sini menggunakan dua solenoid. Selanjutnya ada throttle with non return. Ini berfungsi untuk mempercepat dan memperlambat dari pergerakan fluida yang dikirimkan ke sini. Ada silinder yang menyebabkan pergerakannya majunya itu cepat atau lambat. Saya ada double effect cylinder. Yang pertama, ketika motor dihidupkan, nanti akan menggerakkan pompa untuk mengisap fluida dan mengirimnya ke terminal. Nah, di sini ada terminal untuk pressure. Terminal pressure dihubungkan ke pressure gauge. Pressure gauge di sini untuk membaca berapa bar dari pressure yang diterima. Jadi ketika fluida yang dikirimkan sudah mencukupi, akan dikirimkan ke pressure limiter, akan mengembalikan fluida tersebut ke dalam tangki. Dan di sini ada sambungan pertigaan. Nah, pertigaan yang satunya dihubungkan ke pressure dari 4/2 distribution solenoid valve. Yang T itu dihubungkan ke tangki, yang B itu dihubungkan ke throttle with non return, dan yang A nya itu dihubungkan ke double effect cylinder untuk pergerakan outstruk. Yang A itu dihubungkan ke double effect cylinder untuk pergerakan instruk atau ke dalam. Selanjutnya di sini ada rangkaian elektrik. Di sini kita menggunakan dua limiter, limit switch. Di sini ada power supply, ada push button 2 dan satu relay. Kita menggunakan dua kotak push button karena membutuhkan 3 push button. Dan di sini merupakan rangkaian elektrik. Oke, kita mulai merangkai elektriknya. Yang power supply yang plus dihubungkan ke switch normally open, dan normally open dihubungkan ke push button yang pertama normally open juga. Output dari normally open push button dihubungkan ke limit switch S3 yang normally open. Output dari normally open ini dihubungkan ke push button yang kedua. Nah, push button kedua tapi dihubungkannya ke normally close. Output dari normally close itu dihubungkan ke limit switch yang kedua normally close. Normally close juga. Output dari limit switch yang normally close dihubungkan ke relay K1. Nah, output relay K1 yang biru kita hubungkan ke netral. Selanjutnya ada K1 sebagai apa namanya? Self holding. Ya. Nah, K1 di sini di jumper ke switch. Dan output dari K1 itu dihubungkan ke limit switch yang bawah, yang S3 tetapi yang normally open yang bawahnya. Selanjutnya limit switch lagi kembali di jumper ke K1. Output dari K1 itu Y1. Nah, Y1 di sini ini merupakan solenoid yang kiri. Yang merah dihubungkan ke relay, yang biru dihubungkan ke netral dari power supply. Kemudian ada K2. Nah, K2 ini juga dijumper dari switch dihubungkan ke K2 dari relay. Output dari relay K2 itu dihubungkan ke mau bikin video pressure ke apa ini bukan ke limit switch S3 yang pertama tapi normally close, dan output dari normally close nya dihubungkan ke relay K2. di sini gue mau bikin video gitu. Output dari relay K2 itu dihubungkan ke netral dari power supply. Nah, di sini menggunakan 3 push button, dan push button S2 itu kita pakai yang hijau di sini. Nah, kita hubungkan normally open
normally open dari jumper dari switch, output dari normally open itu dihubungkan ke bawah K2 yang ini. Kirim pulang Output dari K2 selanjutnya K2 di jumper dari switch, outputnya yaitu Y2. Nah Y2 di sini menggunakan solenoid yang kanan, yang merah dihubungkan ke relay, yang biru dihubungkan ke power supply yang netral. Kita simulasikan di sini, kita matikan dari emergency stop, kita nyalakan power supply, nyalakan motor. Nah, ini kondisi awal. Jadi limit switch S3 itu tertekan. Ketika push button ditekan, akan memerintahkan double limit cylinder bergerak ke stroke. Ketika sudah sampai limit switch S4 atau limit switch kedua, push button akan double limit cylinder itu akan berhenti, dan ketika push button S2 atau push button ketiga dipencet akan memerintahkan double limit cylinder untuk stroke atau kembali. Nah, ini kondisi kedua, ketika push button pertama dipencet dan push button kedua dipencet, itu dapat memberhentikan double limit cylinder. Ketika push button sudah dipencet berhenti, double limit cylinder berhenti dan tidak akan bisa maju kembali, kecuali dia akan kembali di double limit cylinder diperintahkan untuk stroke kembali dengan push button yang terakhir. Sesuai dengan yang diperintahkan ini, the cylinder has to be able to stop at any position during its extension by means of a push button S3, dan hanya bisa dikembalikan dengan S3, dan after intermediate stoppage is must be possible if the cylinder to return by means of the counter push button S2. Oke? Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.